Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok tim keseimbangan ingin mempresentasikan sebuah proyek, yaitu dari mata kuliah proyek rekayasa dan pengembangan produk 2. Di sini saya akan mempresentasikan yang dari judul, yaitu perahu penangkap sampah di danau. Danau di laut bisa, Pak. Di sini anggota saya hanya sendiri, Pak. Jadi ketua dari Andi Julian Halim. Latar belakang, danau merupakan salah satu sumber daya air tawar yang memiliki fungsi penting bagian kehidupan manusia di lingkungan, antara lain sebagai sumber air, sarana perikanan, pariwisata, serta pengendalian ekosistem perairan. Namun seiring peningkatan aktivitas manusia di sekitar danau, permasalahan pencemaran lingkungan, khususnya akibat sampah, semakin sulit dihindari. Sampah terapung seperti plastik, styrofoam, sisa organik, dan limbah rumah tangga sering ditemukan di permukaan danau. Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas air dan keindahan danau, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem saat membahayakan biota laut perairan. Upaya penanganan sampah di laut selama ini umumnya masih dilakukan secara manual dengan menggunakan perahu sederhana atau tenaga manusia. Tapi danau metode tersebut memiliki sebagai keterbatasan jangkauan, pelayanan terbatas, waktu tersedia, sarana pembersihan danau yang dirancang khusus untuk mengumpulkan sampah secara efektif dan efisien. Masalah inilah yang menjadi dasar perlunya pengembangan teknologi tepat guna berupa perahu penangkapan sampah yang mampu bekerja secara optimal di perairan danau. Masalah yang diangkat dan solusi. Permasalahan sampah danau merupakan isu lingkungan yang semakin sering melibatkan sekitar perairan, seperti iman, misalnya kegiatan ekonomi lainnya. Sampah pelampung berupa plastik, organik, limbah rumah tangga tidak hanya merusak ekosistem danau, tapi juga menurunkan kualitas air, mengganggu ekosistem perairan, dan serta membahayakan organisme kehidupan di dalam danau. Upaya pembersihan danau umumnya masih dilakukan secara manual dengan keterbatasan tenaga, waktu, efisiensi, sehingga diperlukan solusi teknologi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian dilakukan latar belakang oleh kebutuhan akan sarana kebersihan danau yang praktis, efisiensi, ramah lingkungan, dan berupa perahu penangkap sampah. Nah, di sini ada teknologi pesaingnya, Pak. Itu ada Oyster Shark dan Truscat. Atasnya adalah kapal tanpa awak yang dirancang untuk mengumpulkan sampah terapung, perairan, pelabuhan, sungai dan danau. Nah, ini ada apa spesifikasinya, ada panjang 1,9, lebar 1,6, berat 200 kilogram, kapasitas mengolah sampah adalah 160 kilogram, sistem menggerakkan motor listrik kecepatan maksimum 4 kilometer per jam, sistem navigasi remote control, GPS sumber energi, baterai listrik, jenis sampah plastik, styrofoam, sampah terapung. Tasket merupakan perahu penangkap sampah berbasis konveyor terapung yang digerakkan secara manual atau motor listrik. Panjang ada 4 meter, lebar ada 2 meter, material rangka ada aluminium dan Harpex HDPE. Kapasitas muatan adalah 250 sampai 300 kilogram. Sistem penggerak ada motor listrik, mesin kecil, sistem pengambilan sampah, conveyor belt, depan kecepatan kerja adalah 3 sampai 5 jam. Operator ada 1 orang. Nah, ini kelebihan teknologi yang ada water stack yang ada ramah lingkungan, yang kedua ada operasi otomatis, cocok untuk area sempit, dan Truscat adalah stabilitas tinggi, efektif pengumpulan sampah apung, dilengkapi conveyor belt, skimmer depan yang mampu mengangkat sampah apung seperti plastik, botol styrofoam, dan eceng gondok secara kontinu. Ramah lingkungan, banyak model menggunakan motor listrik atau hybrid. Nah, ini kelemahan teknologi yang ada adalah harganya tinggi dan kapasitas terbatas. Untuk Truscat kurang optimal di perjalanan berombak, biaya awal relatif tinggi, perawatan novel dan mekanismenya yang sangat rumit. Ini adalah rancangan saya, teknologi mesin yang dikembangkan. Konsep pertama adalah
seperti yang digambar, ya hanya menggunakan sistem bergerak yang menunggu sampai yang datang. Sedangkan yang konsep yang saya kembangkan adalah desain dikembangkan dari awal, yang awal hanya digerakkan dengan menggunakan sistem mengalir masuk ke perangkap. Setelah dikembangkan menjadi menggunakan konveyor yang dioperasikan oleh operator lalu secara otomatis dan bak penampungan yang mampu memuat sampah lebih banyak. Ini sketsa konsepnya, Pak, yang dari awal. Jadi konsep pertama itu sebenarnya desainnya seperti ini. Jadi di sini ada penampungannya di tengah-tengah, terus ada ruang operatornya, dan di sini ada konveyornya. Dan untuk alatnya ada di sebelah kanan atas ini. Tuh, Pak. Jadi penampungannya bisa kapasitas hingga 400 kilogram masih bisa menampung, Pak. Perkiraan seperti itu. Terus ada standar operasional prosedurnya, ada personal yang terlibat, operator perahu, tanggung jawab yang atas pengendalian perahu dan sistem penggerak, tugas pengumpulan sampah, mengawasi konveyor, bak penampungan, dan memastikan sampah terkumpul dengan baik. Pengawas lapangan operasional memastikan kegiatan SOP-nya dan standar keselamatannya, peralatan dan perlengkapan, peralatan penangkapan sampah lengkap dengan konveyor, skimmer motor, penggerak, listrik atau bahan bakar. Alat keselamatan ada life jacket, helm, sarung tangan, sepatu safety, dan lain-lain. Alat komunikasi adalah data handphone, alat bantu manual, sampah, dan jaring. Ada persiapan sebelum operasi, pastikan seluruh awak menggunakan alat pelindung diri atau APD yang melakukan pemeriksaan perahu, meliputi kondisi lambung, potensi sistem kemudi, dan baling-baling konveyor belt, roller sumber daya. Daftar bahan bakar, pastikan bak menampung sampah dalam kondisi kosong. Periksa kondisi cuaca dan arus air. Operasi hanya dilakukan pada perairan tenang. Nyalakan sistem perahu dan lakukan uji fungsi singkat. Nah, di sini ada beberapa komponen yang saya pakai, ya, dari mulai ada yang seperti di gambar, Pak. Terus ada di sini ada perakitan lockup, dari mulai perakitan uh, namanya perakitan rangkanya, terus ada perakitan konveyornya seperti itu, Pak, dan jadi dan ini ada hasil jadinya juga. Di sini ada lockupnya, ini ada pengujian di air, dan ada eh, foto yang di daratnya. Ini ada video hasil ujinya. Jadi sempat pengen diuji coba untuk menggerakkan konveyornya, tapi ternyata eh, tidak mengangkat karena dinamonya terlalu kecil di seperti ini ketika di air, dan sudah dites keseimbangannya juga. Alhamdulillah keseimbangannya bagus, Pak. Di sini ada daftar referensinya yang saya baca-baca. Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.